teman-teman bisnis, balik lagi di channel Agus Remu, channel yang selalu membahas tentang bisnis, ekonomi, dan hal-hal besar di dunia yang bisa berdampak langsung ke kehidupan kita. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu topik yang sering muncul di berita dan juga di media sosial. Banyak orang mulai bertanya-tanya nih, kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, apa yang akan terjadi pada dunia di tahun 2026? Tenang dulu, di video ini kita tidak akan membahas teori yang rumit atau bahasa yang sulit dipahami. Kita akan bahas dengan sederhana supaya semua orang bisa mengerti. Karena faktanya, jika perang benar terjadi, dampaknya bukan hanya ke negara yang berperang, tetapi juga ke ekonomi dunia, bisnis, harga kebutuhan, bahkan ke kehidupan sehari-hari. Hal pertama yang kemungkinan besar terjadi adalah lonjakan harga energi. Dalam setiap konflik besar, terutama yang melibatkan negara besar, produksi dan distribusi energi seperti minyak dan gas biasanya terganggu. Jalur perdagangan bisa tertutup, kapal pengangkut bisa berhenti beroperasi, dan negara-negara mulai menyimpan cadangan energinya sendiri. Akibatnya, harga minyak dunia bisa naik drastis. Jika harga minyak naik, maka biaya transportasi juga ikut naik. Jika biaya transportasi naik, harga barang juga ikut naik. Artinya, barang-barang yang biasa kita beli sehari-hari bisa menjadi jauh lebih mahal. Hal kedua, terganggunya rantai pasokan dunia. Saat ini, dunia saling terhubung. Banyak barang yang kita gunakan tidak dibuat di satu negara aja. Misalnya, sebuah smartphone bisa dirancang di Amerika, komponennya dibuat di Asia, lalu dirakit di negara lain. Jika terjadi perang besar, banyak pabrik bisa berhenti beroperasi, jalur ekspor dan impor bisa terhambat, bahkan beberapa negara bisa membatasi perdagangan. Akibatnya, beberapa barang bisa menjadi langka, elektronik, kendaraan, bahan baku industri, bahkan makanan tertentu bisa mengalami keterlambatan distribusi. Hal ketiga adalah ketidakstabilan ekonomi global. Pasar saham biasanya sangat sensitif terhadap konflik. Ketika perang besar terjadi, investor cenderung panik dan menarik uang mereka dari pasar. Ini bisa menyebabkan pasar saham turun tajam di banyak negara. Nilai mata uang juga bisa berubah dengan cepat. Beberapa negara bisa mengalami yang namanya inflasi tinggi, sementara negara lain mungkin mengalami perlambatan ekonomi. Bagi pebisnis, kondisi seperti ini membuat perencanaan bisnis menjadi jauh lebih sulit. Hal keempat adalah perubahan besar dalam teknologi dan keamanan digital. Perang modern tidak hanya terjadi di darat, laut, dan udara, tetapi juga di dunia digital atau dunia maya. Serangan cyber bisa meningkat. Sistem perbankan, jaringan listrik, bahkan layanan internet ini bisa jadi target untuk para hacker. Itulah sebabnya banyak negara sekarang mulai memperkuat keamanan digital mereka. Di sisi lain, konflik juga sering mempercepat perkembangan teknologi. Sejarah menunjukkan bahwa banyak inovasi teknologi justru lahir di masa-masa krisis besar. Hal kelima adalah perubahan dalam pola bisnis dan investasi. Ketika dunia menjadi tidak stabil, banyak perusahaan mulai memindahkan produksi mereka ke negara yang lebih aman. Negara-negara juga mulai mengurangi ketergantungan terhadap negara lain untuk barang-barang penting seperti pangan, energi, dan teknologi. Ini bisa menciptakan peluang bisnis baru di berbagai sektor. Misalnya, sektor energi terbarukan, teknologi keamanan, pertanian modern, dan logistik. Artinya, walaupun situasi dunia bisa menjadi sulit, selalu ada peluang bagi mereka yang mampu melihat perubahan ini lebih cepat. Namun yang paling penting adalah yang harus kita pahami, perang besar tidak akan pernah membawa keuntungan bagi masyarakat luas. Yang paling terdampak biasanya adalah ekonomi global dan kehidupan masyarakat yang biasa. Itulah mengapa stabilitas dunia sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis. Sebagai pebisnis, investor, atau bahkan sebagai masyarakat biasa, penting bagi kita untuk selalu mengikuti perkembangan dunia. Bukan untuk takut, tetapi untuk lebih siap menghadapi perubahan. Karena dunia yang terus berubah seperti sekarang, orang yang mampu beradaptasilah adalah orang yang akan tetap bertahan. Ya, semoga aja dunia tetap aman ya. Tetapi memahami kemungkinan yang bisa terjadi adalah langkah penting supaya kita bisa
lebih siap menghadapi masa depan. Kalau kamu suka konten seperti ini, klik tombol subscribe, tekan like, dan juga follow Advisermu di berbagai sosial media. Sampai jumpa di video berikutnya.